Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adit Yaksa dari kelas 10 MIPA 2 nomor urut 2 dari kelompok 5. Kali ini saya dan teman kelompok saya akan menjelaskan materi tentang masa perundagian. Kata perundagian diambil dari kata dasar undagi, yang artinya seseorang yang memiliki keterampilan jenis usaha tertentu, seperti pembuatan gerabah, perhiasan, kayu, batu, dan logam. Masa perundagian adalah periode akhir prasejarah atau yang lazim disebut zaman logam. Manusia pendukung masa perundagian adalah bangsa Deutero Melayu yang masuk ke Indonesia sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Karakteristik utama manusia pada masa atau zaman perundagian adalah lahirnya tukang yang terampil. Pada masa ini, berbagai usaha dilakukan manusia menuju ke penyempurnaan kegiatan dalam bidang pertanian, peternakan, dan pembuatan gerabah. Selain itu, hal-hal baru mulai ditemukan masyarakatnya, yang terpenting diantaranya adalah peleburan biji logam dan pembuatan benda-benda dari logam. Sejalan dengan kemajuan-kemajuan yang dicapai, kehidupan manusianya pun semakin kompleks. Baik, itulah materi yang bisa saya bawakan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryadi dari kelas 10 MIPA 2 nomor urut 35. Kehidupan ekonomi pada masa perundagian. Masyarakat masa perundagian tidak hanya bercocok tanam dengan berladang, tetapi juga mengolah sawah. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa mereka mampu mengatur kehidupan ekonominya dan berpikir bagaimana memenuhi kebutuhan di musim yang akan datang. Hasil panen pertanian biasanya disimpan untuk masa kering dan diperdagangkan. Mereka juga melakukan perdagangan dengan jangkauan lebih luas, bahkan antar pulau, sehingga perahu bercadik memainkan peran penting pada periode ini. Perdagangan dilakukan dengan cara bertukar barang, terutama benda yang memiliki nilai bagi seperti nekara serta perhiasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alia sebagai pemateri ketiga tentang masa perundagian. Baik, saya lanjut materinya, yaitu tentang kehidupan sosial pada masa perundagian. Kehidupan sosial manusia purba pada masa perundagian sudah semakin teratur. Mereka umumnya tinggal di daerah pegunungan, dataran rendah, dan tepi pantai. Kemajuan yang dicapai dalam berbagai aspek kehidupan mengakibatkan meningkatnya jumlah penduduk dan timbullah desa-desa besar yang merupakan gabungan dari kampung-kampung kecil. Pemimpin masyarakat biasanya dipilih melalui musyawarah dengan mempertimbangkan kemampuannya dalam berinteraksi dengan roh nenek moyang. Selain itu, masyarakatnya mulai terbagi ke dalam kelompok sesuai keahlian mereka, misalnya kelompok petani, undagi, pedagang, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Riviana nomor urut 8. Baik, saya akan melanjutkan materi dari masa perundagian, yaitu hasil kebudayaan dan peninggalan zaman perundagian. Hasil kebudayaan dan peninggalan zaman perundagian, masyarakat perundagian menggunakan peralatan yang terbuat dari logam. Teknologi pembuatan benda-benda dari logam pun mengalami perkembangan pesat. Beberapa peralatan dari logam yang mereka hasilkan antara lain kapak corong, nekara, moko, kapak perunggu, dan juga bejana perunggu yang banyak ditemukan di Sumatera, Jawa, Bali, dan juga Sulawesi. Di samping itu, masyarakatnya telah mengenal teknik pembuatan gamelan, lukisan, ukiran, dan juga perhiasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Islamia sebagai pemateri kelima tentang masa perundagian.
Baik, saya lanjut materinya, yaitu tentang kepercayaan masyarakat pada masa perundagian. Ada dua jenis kepercayaan yang dianut oleh masyarakat pada masa perundagian, diantaranya sebagai berikut. 1. Dinamisme. Dalam kepercayaan dinamisme ini, masyarakat percaya kalau arwah yang sudah meninggal akan hidup kembali di tempat yang berbeda. Para orang tua juga mempercayai hal mistis, seperti kekuatan pada batu akik, belati, panah, dan lain sebagainya. Kepercayaan dinamisme ini mendorong penganutnya memperoleh kekuatan melebihi makhluk halus dan juga alamnya. Selain itu, juga mempercayai kekuatan tunggal. Yang kedua yaitu animisme. Animisme ini orang-orang percaya pada suatu benda yang mempunyai kekuatan hal gaib dan makhluk halus. Dipercaya kalau orang-orang tersebut ada pada keadaan mendesak benda ini akan membantu pemiliknya. Roh-roh yang dianggap kuat dan mempunyai ilmu tinggi sangat dihormati dan juga dijunjung tinggi pada penganut kepercayaan animisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Herfiana, nomor urut 8. Saya sebagai pemateri ke-6 atau pemateri terakhir dari materi tentang masa perundagian. Baik, saya lanjut materinya, yaitu tentang corak kehidupan masyarakat pada masa perundagian. Jadi teman-teman, corak kehidupan masyarakat pada masa perundagian yaitu masa perundagian memiliki peran penting dalam perkembangan sejarah di Indonesia. Hal ini dikarenakan pada masa ini hubungan antar daerah-daerah di sekitar kepulauan Indonesia sudah terjalin. Masa perundagian ditandai dengan adanya keterampilan untuk membuat alat-alat dari bahan perunggu. Alat tersebut berupa alat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti bertani, peralatan upacara, dan juga berburu. Kemakmuran masyarakat dapat dilihat dari telah berkembangnya teknik pertanian. Hal ini mengakibatkan sektor pertanian mengalami perkembangan yang pesat dan berdampak pada kemajuan perekonomian. Kemajuan perekonomian ditandai dengan berkembangnya perdagangan dan aspek teknologi merupakan unsur yang penting pada perundagian dalam kaitannya dengan perkembangan ekonomi, terutama ketika teknik peleburan logam untuk membuat perkakas telah dikenal. Selain itu, juga teknologi untuk membuat gerabah mengalami perkembangan. Perkembangan tersebut dapat dilihat dari semakin kompleks dan beragam bentuk maupun motif hiasannya. Dengan semakin kompleksnya aktivitas manusia dalam suatu kelompok, maka memerlukan adanya suatu sistem pengawasan, sehingga konsep tentang pimpinan dalam masyarakat semakin terlihat. Pada masa perundagian, pola kehidupan perkampungan atau desa-desa mengalami perkembangan semakin besar karena mulai bersatunya beberapa kampung. Kemunculan perkampungan besar ini disebabkan karena semakin tingginya frekuensi perdagangan antar perkampungan dalam bentuk barter atau tukar menukar barang. Di perdagangan pun semakin beraneka ragam karena perdagangan telah mencakup wilayah yang luas, mencakup Asia Tenggara. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.